الله مطلقا أبدا وما تشاء بأصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم منه الدوام فلن تحرم ولا وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى يا واسع الكرم بخلقه كأمن يرى أسرب منه في عالمي يا رب بالمصطفى واغفر لنا يا واسع الكرم هذه الحصائص فافا تكون أمنا من شر نار وسرق ومن مهن يا رب بالمصطفى بمقاصدنا الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah Al-Izzal al-Malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhikin mahraja wa li kulli hamlin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak, Ibu serta adik-adikku sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam mari sama-sama kita curah limpahkan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak bersalawat untuknya setiap habis sholat, kapanpun boleh. Enggak harus setelah selesai sholat, salawat bebas, sambil kerja, sambil menggoreng, sambil masak, sambil nyuci piring, sambil nyuci baju, baca datu sallallahu ala Muhammad boleh. Mau yang lengkap salawat Ibrahimiyah boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya tuh. Panjangan Ustaz. Ya udah yang sebentar aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Masih panjang Ustaz. Ya udah cukup dah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus dah tuh sambil ngegini sambil ngapain? Berkah. Ya, kata Nabi, man sholla alayya sholatan wahidatan, siapa orang bersolawat kepada kata Nabi satu kali aja, wahidatan satu kali, sallallahu alaihi asyra salawati, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Ya, kita salawat sallallahu alaihi Muhammad 1 kali, Allah salawat untuk kita 10 kali. Salawatnya Allah untuk hambanya adalah rahmat kasih sayangnya. 1 kali kita baca sallallahu alaihi Muhammad sambil masak sallallahu alaihi Muhammad gitu. Sallallahu alaihi Muhammad ya. Lagi dekat sama laki juga ambil ngiris aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, kagak apa-apa daripada marah. Cemburan kagak kebagian sallallahu alaihi Muhammad. Sholawat aja tuh dapat 10 kebaikan.
Kalau kita sholawat 1, Allah kasih sholawat kita 10 kali. Artinya Allah kasih rahmat, kasih sayang untuk kita. Banyak keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Tuh, sholawat. Ini malam alhamdulillah buka. Oh ya, alhamdulillah udah buka mah. Kira masih puasa. Terus puasanya masih full ya? Bapak-bapak ya? Kalau ibu rumah ada iniannya. Umur kita nggak ada yang tahu. Ya, kemarin kita baru sahur bareng-bareng, nggak tahunya paginya udah masak mie. Itu bukan umur ya, mau? Jangan. Ini malam ke-25. Makanya kata Nabi, qadri fil witri min ashril awakhir fi Ramadan. Kata Nabi, carilah malam-malam Lailatul Qadar di malam ganjil 10 terakhir pada bulan Ramadan. Makanya nih sekarang banyak banget yang buat ayo yang ngajak dakwah, ayo itikaf yuk, itikaf istiqlal jauh banget. Ayo itikaf di masjid-masjid ya, ada itikaf dakwah. Ayo sambil sahur ditanggung sama DKM masjid. Saking mengajak, kenapa? DKM punya investasi akhirat. Ketika ada orang yang mau beranjak itikaf dari rumahnya, dari Bekasi ke Jakarta jauh-jauh, dari Bekasi ke Bandung mau ke Masjid Agung, dari Bekasi ke Masjid Agung Banten buat itikaf doang jauh-jauh, itu DKM kecipratan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang itikaf di sana. Ini ada apa sih itu malam Lailatul Qadar? Dicari-cari sama orang sampai orang itikaf bela-belain dari Bekasi ke Jakarta, dari Bekasi ke Bandung, dari Bekasi ke Banten, dari Bekasi ke Cirebon buat itikaf doang, jauh bener. Nyampe sana udah buka dulu, belum masuk. Yang dekat-dekat aja dari masjid yang dekat-dekat. Buat apaan sih itu malam Lailatul Qadar? Ya, dulu tahun 1 dulu kata Nabi, ketika Nabi bercerita kepada sahabat, wahai sahabatku sekalian, dulu waktu zaman Bani Israel, ya Bani Israel, sejak zaman Nabi Ismail ke sana tuh namanya Bani Israel. Zaman Bani Israel ada seorang yang taat ibadah sama Allah. Ibadahnya karena orang-orang dulu zaman Bani Israel umurnya panjang. Ibadah sholatnya 83 tahun nggak pernah putus kata Nabi. Setelah dia ibadah sering 83 tahun, kemudian dia pun ikut berperang fisabilillah. Sahabat pada iri, wahai Rasul, kalau umat terdahulu zaman Bani Israel wajar bisa beribadah selama 83 tahun, tapi kita kata engkau kebanyakan umatmu nggak jauh-jauh dari 63, bagaimana kami bisa beribadah selama 83 tahun? Apakah ada cara agar kami bisa menembus ibadah itu selama 83 tahun, sementara umur umatmu kebanyakan antara 60 sampai 63. Kalau ada yang lebih dari 63, 70, 80, bonus. Sahabat sedih, kenapa? Karena umurnya pasti nggak panjang, berkisar 60 sampai 63. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyunya, yaitu surat Al-Qadar. Nabi menyampaikan kepada sahabat, wahai sahabatku, wahai sekalian para sahabat, jangan sedih, jangan gundah. Ada amalan yang luar biasa daripada 83 tahun lamanya. Apa? Ini perintah dari Allah, turun wahyu dari Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam-malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sih itu malam Lailatul Qadar sehingga jadi mulia?
Kemudian ayat berikutnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada malam 1000 bulan. 1000 bulan kita kalau kita hitung, kalau kita kalkulasikan 83 tahunan. Nah, kita ibadah satu malam. Dan kalau dapat tuh malam Lailatul Qadar, sama saja pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lamanya. Kenapa bisa mulia? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kami menurunkan para malaikat warruhu fiha, dan ruh malaikat Jibril juga. Untuk apa? Biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Min kulli amr, yaitu untuk mengurusi urusan ini manusia. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah orang yang mendapati Lailatul Qadar tersebut sampai terbit fajar. Tuh, sahabat Nabi nggak gundah lagi, nggak sedih lagi. Kenapa? Karena Nabi sampaikan langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Qadar. Kalau kita ibadah satu malam aja, satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun lamanya. Tadi kata Nabi, taharrau Lailatul Qadri fil witri bin ashril awakhir, carilah malam-malam Lailatul Qadar, yaitu malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Tapi kalau kita nyari-nyari malam ganjil doang, nah kita mah kadang mengambil enaknya doang. Bu, lu kagak sholat tuh taruh situ. Sekali itu Lailatul Qadar, kagak, ini malam genap. Ini malam 25 malam ganjil. Besok tanya kagak ke musola, Bu. Musola situ MGC. Manhattan kagak kenaman kagak sholat. Kagak, kenapa? Bukan malam ganjil ini mah, kata Ustaz kan malam ganjil, ngambilnya juga. Ntar gua nggak dapet. Lah, ini mah pala pilih. Lah jangan malam ganjil doang. Kalau kita siap dari malam pertama, Pak, insya Allah Allah jumpai itu malam-malam kemuliaan tersebut. Jadi jangan pala pilih, ini kagak malam ganjil, malam genap ini mah. Lah pala pilih, pilih malam genap kosong, malam ganjil rame. Lah, yang ada bukan dapat malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar yang ada itu. Milih-milih nih Bu, ya malam terakhir ini malam 25 sayang, jangan lewatkan. Yang bisa baca Quran, baca Quran. Yang bisa ngaji lainnya juga silahkan. Yang bakti sama suaminya lebih sangat luar biasa. Barangkali suaminya pegel-pegel ya berpijitin atau sampai salawat, ya kan? Pakai harum ini belum turun ya, agak kencengan dikit. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak kagak marah laki mah. Ya, mau bisa dipijitin pakai salawat. Yang nggak bisa apa-apa udah salawat aja. Nggak bisa istighfar. Tadi kata Nabi, malazimal istighfar, siapa orang melazimkan istighfar, sering membaca istighfar, memohon ampun sama Allah, isulah yang kasih, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Rezeki termahal adalah rezeki kesehatan. Kalaulah kita sudah divonis sama dokter, umurmu nggak lama lagi, paling tinggal berapa bulan doang, tinggal berapa hari aja umurnya. Tapi Allah dengan berkat istighfar, Allah berikan rezeki. Alhamdulillah, Allah panjangkan umurnya, Allah sembuhkan penyakitnya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya serta upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, mumpung kita masih dikasih umur, masih ada malam 27 dan 29, giat-giat dah. Kalau nggak ada halangan, kumpul bareng, sholat bareng-bareng, Pak, insya Allah, walaupun bukan harus tengah malam. Ini merupakan setelah Ba'da Isya itu malam sepertiga awal sepertiga. Cuma sepertiga malam akhir itu mulai dari jam 2 sampai menjelang subuh. Nggak apa-apa kalau ngantuk ya baca dulu, taruh ketiduran, barangkali kasih bangun lagi tuh sholawat lagi, bangun sholat sunat, taubat, nggak ada waktu lagi. Banyak sekali kita melanggar perintah-perintah Allah,
bantang sama suami, yang suami ngebohongin bininya, ngebohongin istrinya. Tuh, sholat taubat, jangan merasa benar para bapak, ibu juga. Kalau kedua-duanya saling berkasih sayang, wa insya Allah Allah akan berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu saja penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.